Pemirsa, meski mendapat gelombang penolakan hingga menit akhir, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR menegaskan KUHP produk Belanda sudah harus diganti sehingga meminta masyarakat tak lagi menghambat. Namun faktanya sejumlah pasal bermasalah masih bertahan di dalamnya dan berpotensi mengancam masyarakat sipil, melemahkan hukum, hingga mengebiri demokrasi. Dan berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. DPR RI dan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 6 Desember dalam rapat paripurna Dewan dan berlaku 2 tahun setelahnya dan memasuki masa peralihan atau transisi. Padahal kritik masih terus dilayangkan terhadap RKUHP yang berisi 627 pasal yang sebagian diantaranya kontroversial karena dianggap bermasalah, pasal karet hingga membahayakan kehidupan bernegara. Lalu apa kata fakta? Dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi 3 dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, pasal penyerangan terhadap Presiden dan Wapres yang diatur dalam 3 pasal dalam RKUHP dengan ancaman hukuman 3 hingga 4 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Pasal ini sebenarnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung namun hidup kembali. Tindak pidana ini dapat dituntut apabila aduan datang langsung dari Presiden maupun Wapres sendiri. Kedua, pasal penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara termasuk DPR yang tercantum dalam pasal 240 dan 241 RKUHP dengan ancaman hukuman 1,5 tahun penjara. Pasal ini dianggap multitafsir karena tidak dapat membedakan mana yang termasuk penghinaan maupun mana yang termasuk kritik yang diperbolehkan. Lalu pasal penghinaan terhadap lembaga negara lagi-lagi disebut dan kali ini jika melalui media elektronik maka akan terancam pasal 353 dan 354 RKUHP. Lalu ada pasal yang mengancam kebebasan berdemokrasi yang tertuang dalam pasal 273 RKUHP di mana demonstrasi di jalan tanpa pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum dapat dipidana 1 tahun penjara. Enggan untuk dibungkam, aksi penolakan demi penolakan terus dilakukan masyarakat sipil. Namun aksi penolakan RKUHP juga tak luput dari pembubaran oleh aparat kepolisian. Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai melemahkan tindak pidana korupsi di negeri ini. Pasal korupsi di RKUHP bukannya menambahkan efek jera, justru malah melemahkan karena hukuman dan denda dikurangi. Seperti pasal 604 di mana di Undang-Undang Tipikor hukuman minimal koruptor 4 tahun kini menjadi 2 tahun saja. Lalu pasal 605 yang diambil dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor, denda koruptor yang tadinya 50 juta rupiah kini menjadi 10 juta rupiah. Lalu pasal 607 bagi penerima suap yang sebelumnya terancam 5 tahun penjara kini hanya 4 tahun penjara. RKUHP yang baru saja disahkan memicu aksi protes massa yang menolak kebebasannya yang seakan dikebiri. Peristiwa demo besar di sejumlah daerah termasuk di Jakarta sudah pernah terjadi pada 2019 yang berujung pada penundaan pembahasan. Pada 23 September 2019, massa di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan dengan gerakan tagar reformasi di korupsi hingga tagar kejayaan memanggil. Namun aksi ini memakan korban jiwa. Di Jakarta, 3 orang meninggal dunia dan 200 lebih luka berat. Di Bandung, 400 orang luka berat. Di Kendari, 2 orang meninggal dunia dan 15 luka berat. Sementara di Makassar, 50 orang luka berat. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah melalui Kemenkumham telah menyepakati draft RKUHP terbaru. Kemenkumham menyebut RKUHP perlu segera terbit karena 3 alasan. Pertama, dianggap ketinggalan zaman karena KUHP disusun pada tahun 1800 dan diberlakukan di Indonesia pada 1918. Yang kedua, karena belum ada terjemahan resmi, sehingga yang digunakan adalah terjemahan beberapa versi. Dan yang ketiga, revisi
KUHP diharapkan dapat memberi jaminan HAM serta kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat dalam batas tertentu serta menghilangkan pasal yang lekat dengan kolonialisme. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, daripada kita harus memakai KUHP Belanda yang sudah ortodoks, yang dalam KUHP ini banyak yang sudah reformatif, bagus. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya nanti kalau sudah disahkan, gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Ini Anda mendapat usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Meski semua fraksi setuju pengesahan RKUHP, namun ada satu anggota DPR yang memilih walkout. Tetapi nggak tahu gitu, yang 3 menit itu hak konstitusi saya nggak dikasih gitu. Dan ini kan saya banyak, mahasiswa ribuan SMS saya. Minimal kan menyampaikan pemilih saya di dapil maunya begini gitu ya. Mengapa sih DPR itu seakan-akan seperti terburu-buru untuk mengesahkan RKUHP? Kita berbicara aja tidak boleh di parlemen. Orang kan berpikir, terus gimana kami berbicara di desa yang ngeritik bupati, tiba-tiba kami di penjara 3 tahun. Ini 3 tahun loh penjaranya. Mengeritik pemerintah daerah saja 3 tahun. Mengeritik DPR, saya nggak mau begitu. Silakan kritik saya kan. Tapi kan ini sudah disahkan nih Pak. Apakah masih ada yang bisa dilakukan gitu ke depannya dengan pasal-pasal ini apa sudah saklek? Secara institusi DPR sudah tapi ini kan bisa di judicial review di MK. Karena ini menurut saya sangat asasi. Pasal karet ini di seluruh dunia itu pasal-pasal begini sudah nggak ada. Ada lebih dari 40 pasal lain yang juga dinilai kontroversial, seperti Pasal 2 soal living law, karena tidak ada batasan hukum yang jelas, serta hanya menyandarkan pada kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan, sehingga berpotensi main hakim sendiri. Lalu Pasal 600 soal pelanggaran HAM berat yang diubah dari khusus menjadi umum. Lalu Pasal 342 yang mengancam upaya penegakan hukum pidana lingkungan karena sulitnya pembuktian. RKUHP juga mengatur edukasi kontrasepsi hanya boleh dilakukan oleh petugas berwenang. Lalu Pasal 467 soal larangan seorang ibu merampas nyawa anak yang baru dilahirkan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Frasa seorang ibu di sini dianggap diskriminatif. Dan juga ada pasal soal pengguguran kandungan yang berpotensi merugikan perempuan. Namun pada draft final diberi pengecualian bagi korban perkosaan dan juga alasan darurat medis. Meski terus dikritik hingga menit akhir, RKUHP tetap sah jadi undang-undang. Aksi damai dilakukan di depan gedung DPR saat pembahasan dilakukan dengan tabur bunga matinya demokrasi. Apa 59 tahun itu terburu-buru? Kalau dikatakan banyak penolakan, berapa banyak? Substansinya apa? Datang dan debat dengan kami. Ya. Kami sudah siap dan kami yakin betul kalau ini diuji ditolak, ya. Jadi tidak ada terburu-buru. Ini kalau cepat dibilang terburu-buru, lambat dibilang lambat, ya. Jadi nggak ada terburu-buru. Hanya orang yang historis saja mengatakan ini terburu-buru. Tolong dicatat itu ya. DPR dan pemerintah seakan terburu-buru dalam mengesahkan RKUHP usai batal disahkan pada 2019. Meski sudah ada perbaikan, namun RKUHP tetap mempertahankan pasal-pasal yang mengancam kebebasan dan tentunya memicu gelombang demonstrasi masyarakat. Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Sutrisno, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.